Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia anak-anak hebat sekalian. Pada kesempatan bimbingan klasikal di hari ini kita akan membahas tentang perencanaan karir di masa depan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pengertian karir. Nah, akan timbul suatu pertanyaan, apakah karir dan pekerjaan itu sama? Jawabannya tentu berbeda. Pekerjaan dalam bahasa Inggris, work, job, employment menunjukkan makna atau arti pada suatu kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan karir lebih menunjukkan pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang serta mewarnai kehidupannya. Berikut ini bisa kalian lihat bermacam-macam profesi yang dapat kalian pilih sebagai pilihan karir kalian di masa yang akan datang. Berikutnya akan timbul suatu pertanyaan dalam diri kalian. Apakah perencanaan karir itu? Perencanaan karir adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara terarah dan terfokus dengan berdasar pada potensi, minat, bakat, keyakinan, nilai-nilai yang kita miliki untuk mendapatkan sumber penghasilan yang memungkinkan kita untuk maju dan berkembang baik secara kualitas hidup maupun kuantitas kesejahteraan. Selanjutnya, ada poin-poin penting dalam perencanaan karir yang meliputi 1. Menyadari diri sendiri terhadap peluang-peluang, kendala-kendala, pilihan-pilihan, dan konsekuensi yang akan dihadapi. 2. Mengidentifikasi tujuan-tujuan hidup, terutama yang berkaitan dengan karir kita. 3. Menyusun program pendidikan, keterampilan, dan pengalaman-pengalaman yang bersifat pengembangan dalam meraih tujuan karir yang kita inginkan. Pada tahapan selanjutnya, kita perlu mengetahui langkah-langkah dalam merencanakan karir kita. Di antaranya, pikirkan mengenai apa yang harus dilakukan. Selanjutnya, tinjaulah bakat atau kemampuan serta minat yang kita miliki. Cobalah mencari tahu jenis-jenis karir atau pekerjaan yang mendekati dengan diri kita. Selanjutnya, bandingkan keterampilan dan minat yang kita miliki dengan jenis karir atau pekerjaan yang akan kita pilih. Kembangkan tujuan karir pekerjaan yang akan kita pilih. Ikutilah pendidikan atau pelatihan yang mendekatkan kita dengan tujuan karir atau pekerjaan yang telah kita pilih. Hal terpenting yang tidak boleh dilewatkan adalah masalah keuangan. Dan yang terakhir, konsultasikan pada orang-orang yang dianggap mampu membantu. Untuk lebih memahami pilihan karir kita di masa depan, berikut kita perhatikan rumus karir yang telah dikemukakan oleh Richard Leider, seorang konsultan karir dari Amerika Serikat. Dia memformulasikan rumus karir sebagai berikut. Karir sama dengan 2T ditambah 2V ditambah E dan ditambah V. T sama dengan talent atau bakat, 2P passion dan purpose merupakan gairah dan tujuan, E environment yang artinya lingkungan, dan yang terakhir P yang berarti visi kita ke depan dalam menentukan pilihan karir kita. Berikut ini bisa kalian saksikan sebuah film pendek yang mungkin dapat menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Bisnis dari Rp2,5. Uang yang diberi mamanya dikumpulkan untuk membeli ayam. Kemudian telurnya dijual lagi ke mamanya. Sejak itulah jiwa bisnisnya dimulai.
mah telurnya. Yaudah mah, Kiong dolan saya. Yong, berapa? Rp3. Dengan sedikit hasil yang dia dapatkan, Edi hanya mampu membeli 2 tusuk sate dengan bumbu yang selalu dikasih banyak oleh pedagang langganannya. Mas, beli sate rong tusuk ya, tapi bumbunya sing akeh. 2 tusuk. Iya. Dan itu bisa membuat semua keluarganya menikmati. Pulang sekolah, dia sempatkan untuk bekerja. Mulai dari menyusun uang yang berantakan agar rapi. Dengan setiap susunan, dia mendapat Rp1. Mengelas plastik, dan dia jual lagi untuk mengepak batik. Memasang stiker di botol kecap, semua dari kecil dia coba lakoni. Beranjak dewasa, dia mencoba peluang lain. Berjualan jaket dengan mencari ruang yang kosong untuk mendapat lapak yang tepat. Dan memang sempat membuat dia tinggal kelas karena tidak memiliki nilai yang mencukupi. Dia pun menyempatkan diri untuk menjual kelontong saat malam telah tiba. Kemudian dia mulai kuliah dan jauh dari keluarga, masih memanfaatkan beberapa peluang yang memungkinkan. Sebulan 82.500 nya. Dia mencoba menyewa sebuah rumah dengan 6 kamar dengan harga Rp82.500. Halo. Besok aku mau kesini ya? Oh, boleh. Boleh ya? Boleh. Makasih, Ed. Sip, mari. Edi menyewakan setiap kamar yang ada dengan harga Rp15.000. Dengan demikian, dia pun mendapatkan Rp90.000. Rp82.500 digunakan untuk membayar sewa, dan sisanya dipakai untuk membayar pembantu dan listrik. Artinya, rumah itu gratis buat dia, dan dia pun tidur di ruang tamu. Kemudian di rumah itu, dia mencoba menjadi agen roti. Edi tidak pernah menyerah sampai dia memiliki karyawan sendiri. Akhirnya, di usia 27 tahun, Edi berhasil menjadi sarjana. Dia terus membidik setiap peluang yang ada, mencoba menawarkan ke rumah yang sedang dibangun beberapa katalog pagar yang sudah dia susun rapi. Sampai pada akhirnya, disinilah awal mula berdirinya PT Imesco Dito. Tahun 1981, Edi sepenuhnya menjalankan usaha sendiri. PT Imesco Dito, yang artinya Ignatius Maria Edi Sutrisno dan Budi Hartanto. Ternyata lukisannya bagus-bagus ya, seneng toh lukisan. Iya, lukisan itu maknanya kan macam-macam Bu ya. Ada Basuki Abdullah, ada Ari Smith. Nah kalau ini Budi Lubruk, dia gambarnya coba lihat tuh, anak-anak filosofinya itu menatap masa depan. Jadi dia walaupun orang kampung, tapi dia
bayangannya itu kan masa depan Indonesia tuh wah harus building Itu gitu. ya. Sebetulnya saya kesini tuh mau bikin rumah. Ingin tahu apa yang sudah pernah dibikin. Ini loh. Imesco Dito Residential Projects. Residential projects in Pondok Indah. Sarana Miko Resort Hotel, located at Baturiti, Tabanan, Bali. It was built in 2014. It's a hidden gem where a peaceful and serenity blends through its splendid surroundings. The Swiss Bell Rainforest Hotel Bali, located at Sunset Road, Denpasar. It was built in 2011. Telkomsel Tower, located at Batam. It was built in 2002. The Palm Oil Processing Factory, located at Kalimantan Tengah. It was built in 2011. Bank Indonesia Mall, located in Kemang. Medic Building of Carolus Hospital, located in Salemba, Jakarta. It was built in 2016. St. Franciscus Xaverius Kuta Church, located at Kuta, Bali. It was built in 2006. Leo Agung Church, located at Jatiwaringin. It was built in 2017. Johannes Church, located at Barito, South Jakarta. Pastoral Catholic Building at Cathedral, Jakarta. Imesco Dito Projects in Sumatra. Imesco Dito Projects in Jawa and Bali. Imesco Dito Projects in Kalimantan. Imesco Dito Projects in Sulawesi and Nusa Tenggara. Imesco Dito Projects in Jakarta. Oke, deal. Deal. Thank you.